Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kanca, selamat siang teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Nabila Atika Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses pengambilan keputusan konsumen dalam materi perilaku konsumen dan proses komunikasi. Jadi sebelum saya memulai, saya mau bercerita kepada teman-teman. Semua orang pasti pernah mengalami proses yang namanya pengambilan keputusan. Setiap mau membeli barang ataupun mau menggunakan layanan, pasti kita melewati tahap-tahapan proses pengambilan keputusan. Nah, saya mau cerita pada saat saya dulu masih ngekos, saya sering bingung mau beli makanan apa. Karena memang di kosan saya tidak menyediakan dapur, jadi saya harus beli makanan dari luar. Saya bingung pagi mau makan apa, siang mau makan apa, malam mau makan apa. Dan suatu hari ketika saya pulang dari kuliah, saya lapar, saya butuh makanan dan saya pengen banget makan ayam geprek. Nah, waktu itu banyak sekali kan orang yang menjual ayam geprek. Saya bisa membeli melalui aplikasi online ataupun ada di daerah dekat-dekat saya yang menjual ayam geprek. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, menurut teman-teman apa sih yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pertimbangkan sebelum saya memutuskan untuk membeli makanan ayam geprek di warung yang sekiranya cocok dengan kebutuhan saya? Ada yang bisa membantu menjawab? Harga. Terus apa lagi? Rasa. Terus apa lagi? Ongkir. Nah, pertama saya harus mencari dulu informasi mengenai warung ayam geprek ada di mana aja dan apa sekiranya yang cocok dengan kebutuhan saya. Waktu itu saya mendapatkan 3 pilihan. Pilihan pertama yaitu warung ayam geprek samping kos-kosan saya. Harganya murah, saya sudah pernah mencoba, tapi rasanya menurut saya kurang enak. Lalu pilihan kedua yaitu ada warung ayam geprek seberang kos saya. Ini sudah berbentuk restoran gitu. Jadi ketika saya lihat dengarnya itu harganya cukup mahal, 2 kali lipatnya dari harga ayam geprek yang samping saya. Tapi ketika saya lihat review dari media sosial itu cukup bagus. Terus habis itu ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga saya mendapatkan rekomendasi dari teman saya untuk beli ayam geprek di warung tersebut. Lokasinya tapi jauh dari kos-kosan saya. Setelah saya mempertimbangkan informasi-informasi yang saya dapatkan, akhirnya saya memutuskan untuk memilih pilihan pertama. Kenapa tidak memilih pilihan pertama? Pilihan kedua. Kenapa tidak memilih pilihan pertama? Karena pilihan pertama saya tidak menyukainya dan saya tidak berencana untuk membeli kembali. Lalu pilihan ketiga, karena lokasinya yang jauh, saya harus mengeluarkan biaya untuk sana dan biaya ongkirnya cukup mahal. Oke teman-teman, jadi kenapa sih saya bercerita tentang pengalaman saya yang bingung memilih makanan? Karena ini ada kaitannya dengan materi kali ini yang berjudul proses pengambilan keputusan konsumen. Jadi dalam komunikasi pemasaran, dalam bisnis itu perlu mengetahui bagaimana sih seorang konsumen itu dalam mengambil keputusan pembelian. Jadi di sini ada 5 tahapan teman-teman. Tahapan pertama yaitu problem definition. Jadi kita harus mengenali permasalahan apa sih yang dihadapi oleh konsumen, apa kebutuhannya, apa keinginannya. Seperti yang saya contohkan tadi, saya lapar, saya butuh makanan dan saya ingin banget makan ayam geprek. Di sini saya sudah ada kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya masuk tahap information search. Konsumen mulai mencari informasi mengenai produk apa sih yang akan saya beli. Jadi saya mulai mengumpulkan informasi dari mana sih warung ayam geprek yang sesuai dengan kebutuhan saya. Tadi saya mengumpulkan informasi dari pengalaman saya, dari banner, dari sosial media, ataupun dari rekomendasi teman saya. Selanjutnya yaitu masuk tahap ketiga, evaluation of alternative. Saya mulai mengevaluasi informasi yang saya dapatkan itu untuk mempertimbangkan mana sih yang sesuai dengan kebutuhan saya. Selanjutnya yaitu saya mulai memutuskan untuk membeli, purchase decision. Di sini konsumen sudah memutuskan untuk melakukan pembelian produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pada tahap terakhir yaitu post purchase evaluation. Pada tahap terakhir ini konsumen mulai mengevaluasi pasca pembelian. Apa sih yang mereka rasakan? Apakah mereka puas? Apakah mereka tidak puas? Apakah mereka berencana untuk membeli kembali ataupun tidak? Next. Nah, selanjutnya yaitu information search. Pada information search terbagi menjadi internal search, external search, consumer attitudes, consumer values, dan cognitive mapping. Next. Pada internal search, seorang konsumen mulai mencari informasi secara internal. Mereka biasanya mencari informasi berdasarkan merek yang pernah mereka ketahui. Jadi dalam hal ini, merek yang memiliki brand equation yang tinggi ataupun tingkat awareness yang tinggi akan berpotensi untuk dipilih oleh konsumen. Misalnya teman-teman mau beli air mineral di sebuah warung, di sana ada berbagai macam merek,
ada Aqua, ada Cleo, ada Andes, ada beberapa merek yang teman ketahui, ada beberapa juga yang nggak teman-teman ketahui. Tentu teman-teman akan memilih merek-merek yang teman-teman ketahui. Next. Selanjutnya ada external search. Jadi ketika konsumen merasa belum puas dalam pencarian internalnya, konsumen bisa beralih untuk mencari informasi secara eksternal. Nah, informasi eksternal ini dapat diperoleh dari sumber-sumber eksternal, seperti dapat dari rekomendasi teman-teman ataupun kerabat. Lalu kita bisa lihat di media sosial, karena sekarang sudah banyak ya merek-merek yang memiliki sosial media, dan kita bisa mendapatkan informasi dari situ. Terus kita bisa dapat saran dari influencer. Sekarang sudah banyak kita temui influencer yang mereview produk-produk, dan dari situ kita mendapatkan informasi. Dan kita juga bisa dapat informasi eksternal dari buku, majalah, surat kabar, iklan, pajangan di dalam toko, dan tenaga penjualan. Jadi ketika kita ke toko, terus ada mbak-mbaknya, Pak, ada bisa saya bantu? Nah, disitu kita bisa tanya, dan mbaknya akan mengarahkan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Next. Jadi dalam pencarian eksternal ada jumlah waktu yang dihabiskan oleh konsumen yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu kemampuan untuk mencari informasi. Jadi konsumen yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan suatu merek, ataupun mereka mempunyai pengetahuan luas akan suatu merek, dia akan lebih mudah memilih produk yang akan mereka beli dan akan menghabiskan waktu lebih singkat dalam pencarian informasi eksternal. Selanjutnya yaitu tingkat motivasi. Jadi semakin tinggi tingkat motivasi orang untuk membeli suatu barang, maka semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk mencari informasi eksternal tersebut. Nah, tingkat motivasi ini terbagi menjadi 3. Ada tingkat keterlibatan, kebutuhan akan profesi, dan tingkat antusiasme. Jadi semakin orang menganggap produk tersebut penting, mereka akan mencari lebih lanjut tentang produk tersebut dan akan semakin terlibat dalam pencarian informasi eksternal. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kognisi. Jadi ketika seorang konsumen itu tertarik pada suatu produk, mereka akan mencari tahu lebih lanjut mengenai produk tersebut. Selanjutnya yaitu tingkat antusiasme belanja. Semakin tinggi tingkat antusiasme belanja, maka semakin tinggi motivasi kita untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada biaya versus manfaat. Konsumen juga memperhatikan biaya dan manfaat untuk pencarian informasi. Jadi ketika biaya yang dirasakan untuk mencari informasi itu rendah dan manfaat yang mereka dapatkan itu tinggi, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencari informasi produk. Selanjutnya yaitu consumer attitudes. Jadi sifat konsumen ini terkait dengan posisi mental yang diambil oleh konsumen yang dapat mempengaruhi perasaan, perspektif, hingga perilaku konsumen. Nah, ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini kaitannya dengan gambaran mental, pemahaman, dan interpretasi seseorang tentang orang, objek, ataupun masalah. Selanjutnya yaitu afektif. Nah, afektif ini mengandung pada perasaan emosional yang dimiliki oleh seseorang tentang objek, topik, ataupun ide. Selanjutnya yaitu konatif. Nah, komponen konatif ini memegang niat, tindakan, dan perilaku seseorang. Nah, susunannya ini bisa kognitif, afektif, dan konatif. Bisa juga mungkin saya contohkan ya. Jadi ada kognitif dulu, baru afektif, dan konatif. Ada juga afektif dulu, konatif, dan kognitif. Ada juga konatif dulu, kognitif, dan afektif. Nah, saya akan memberikan contoh masing-masing ya. Jadi kalau kognitif ini kita misal lihat iklan di suatu sosial media gitu, misal ada iklan tentang produk skincare baru. Nah, kita memahami ada informasi mengenai produk tersebut. Jadi kita memahami sebenarnya kegunaan produk itu apa. Kemudian kita merasa tertarik karena produk itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini masuk dalam tahap afektif. Kemudian kita berniat untuk membeli produk tersebut. Ini masuk dalam konatif. Terus selanjutnya bisa juga afektif terlebih dahulu. Misal kita tertarik lihat teman kita beli suatu makanan yang kita belum pernah mencobanya, tapi kata teman kita itu enak dan kita tertarik untuk membeli itu. Nah, ini masuk dalam afektif. Kita merasakan perasaan tertarik untuk membeli. Kemudian kita
tertarik melakukan pembelian, masuk dalam tahap konatif, terus kita baru bisa merasakan, oh ternyata produknya itu seperti ini, rasanya seperti ini. Jadi kita merasa memahami produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada poin ketiga, yaitu konatif terlebih dahulu. Konatif contohnya itu ketika kita misal jalan-jalan ke supermarket, terus tiba-tiba ada sebuah brand cookies yang baru dan kita tertarik untuk membelinya. Kita belum tahu rasanya bagaimana, terus kita belum pernah tahu brand itu sebelumnya. Kita mencoba beli, jadi kita melakukan tindakan pembelian terlebih dahulu, terus kita baru merasakan rasa cookiesnya itu seperti apa, terus teksturnya seperti apa, dan kita merasa suka, dan ini masuk dalam afektif. Okay, next. Selanjutnya yaitu consumer values. Jadi consumer values ini sikap yang mencerminkan nilai-nilai pribadi individu. Jadi nilai itu adalah keyakinan yang dipegang teguh tentang berbagai topik ataupun konsep. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi consumer values ini seperti kepribadian individu, temperamen, lingkungan, dan budaya seseorang. Next. Selanjutnya kita masuk dalam cognitive mapping. Nah, cognitive mapping ini terkait dengan mensimulasikan struktur pengetahuan dan ingatan yang tertanam dalam pikiran kita. Nah, ini contoh dari cognitive mapping seseorang tentang Ruby Tuesday. Ruby Tuesday ini salah satu restoran yang cukup terkenal di Amerika. Mereka menyediakan makanan seperti pasta, terus seafood, terus burger, terus juga mereka menjual chicken. Nah, orang-orang tuh ketika memikirkan Tuesday, mereka akan memikirkan Ruby Tuesday adalah sebuah restoran. Dine-in bisa makan di tempat dan juga memiliki excellent service. Dan ketika kita memikirkan restoran itu ada juga restoran fast food, yang mana biasanya restoran fast food menjual pizza, ada burger juga. Dan ketika kita memikirkan pizza itu juga ada pizza Domino, ada Pizza Hut, dan dicontohkan di sini ada pizza Little Caesar. Nah, mungkin saya akan ngasih contoh yang lebih brand yang pernah kita ketahui di Indonesia. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata McDonald's? Apa yang teman-teman pikirkan? Ayam, es krim, burger, es krim, es krim, terus fast food juga ya. iya. Nah, ketika kita memikirkan fast food, apakah fast food hanya ada McD? Enggak, Ada apa aja? KFC, KFC. Ricis, Terus ketika memikirkan burger itu ada juga Burger King. Terus Tasdia, keras, nah, ini yang disebut dengan cognitive mapping yang teman-teman pikirkan ketika memikirkan McD. Okay, next. Jadi setelah kita bahas problem recognition, terus information search, kita masuk dalam tahap evaluation of alternative. Nah, evaluation alternative ini terbagi menjadi 3, ada epoch set, multi attribute, dan effect referral. Next. Jadi pada epoch set method, seseorang pelanggan ini ingin melakukan pembelian dan mempersempit produknya menjadi beberapa merek, dan merek tersebut disebut dengan set yang dibagikan atau epoch set. Jadi misal ada orang yang ingin membeli produk HP Android. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa sih brand-brand Android yang terpikirkan oleh teman-teman? Oppo, Ada Samsung, terus ada Oppo, Xiaomi. Xiaomi, Nah, itu termasuk dalam merek-merek yang dibagikan atau epoch set. Jadi orang akan membeli membeli suatu produk yang merek-mereknya sudah pernah mereka ketahui dan itu terpikirkan ketika mereka ingin membeli produk. Next. Selanjutnya yaitu the multi attribute approach. Jadi pendekatan multi attribute ini membantu dalam memahami pembelian dan keterlibatan tinggi. Nah, sikap konsumen terhadap merek ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu kinerja merek pada atribut produk atau merek. Selanjutnya yaitu pentingnya setiap atribut bagi konsumen. Jadi biasanya konsumen itu akan mencatat mengenai merek apa yang akan mereka beli. Lalu mereka akan mencatat karakteristik dari setiap merek. Misal mulai dari harganya, keunggulannya, terus apa manfaatnya gitu. Dan biasanya merek yang berada di posisi pertama dalam catatan mereka itu akan berpeluang untuk dipilih oleh konsumen dan akan dibeli oleh konsumen. Next. Selanjutnya yaitu efek referral. Jadi efek referral ini menyarankan konsumen untuk membeli produk yang mereka sukai ataupun yang memiliki hubungan emosional dengan mereka. Misal ada seseorang yang menyukai produk brand Apple.
apapun yang Apple keluarkan, mereka akan membeli produk Apple tersebut. Misal mereka membeli iPhone ataupun iPad atau si MacBook, karena mereka merasa brand Apple ini berkualitas dan mereka menyukai brand tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya persilakan jika ada teman-teman yang mau